Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Archer Bodong, channelnya para pemanah pemula ataupun bagi Anda yang ingin belajar ataupun ingin menambah wawasan tentang dunia panahan horsebow. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang rukun panahan, yang mana pada video sebelumnya kita bahas tentang 2 poin, yaitu kobloh atau pegangan dan koplah atau kuncian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin yang ketiga dalam rukun panahan, yaitu mad atau tarikan. Yang mana dalam tarikan ini ada beberapa metode atau beberapa jenis. Yang mana di tarikan ini, begitu kita menarik, ini ada yang tepat alis, di alis sebelah kanan. Jadi menariknya begini, jadi alis di atas. Ada yang menarik di alis, ada juga yang mad di cuping telinga di sini. Lalu ada juga tarikan yang di dagu, ada yang tarikan di ujung bahu, dan ada yang tarikan di dada. Lalu bagaimana cara menarik string yang di alis sebelah kanan? Ini biasanya digunakan ketika kita melakukan teknik flag shoot atau tembakan jarak jauh, menembaknya ke atas. Jadi dalam flag shoot ini, pemenang itu ditentukan siapa yang paling jauh dia menembakkan arrow, itu yang pemenangnya. Nah, untuk mad dalam alis ini dipakai oleh flag shoot. Jadi kita menarik. Nah, ini si tangan dan arrow tepat persis di alis. Ini mad untuk yang berada di alis ketiga flag shoot. Lalu yang kedua, mad atau tarikan, yaitu di cuping telinga di sini. Di cuping telinga. Saya contohkan untuk mad yang di cuping telinga. Biasanya mad ini, tarikan ini dipakai oleh mazhab Imam Thohir Al-Balkhi. Seperti begini. Lihat, tangan saya dan ujung nok itu tepat berada di cuping telinga. Bismillah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mad atau tarikan di dagu. Ini. Pas di dagu nih. Ujung dagu di sebelah sini tarikannya. Ini dipakai oleh Imam Abu Hashim Al-Bawardi. Seperti ini cara mad atau tarikan kita ketika tarikan di dagu. Jadi si arrow atau si tangan tepat berada di dagu. Ada juga teknik mad atau tarikan yang di bahu. Di bahu. Ini biasanya dipakai di luar negeri ya. Kalau di horsebow agak jarang untuk dilatih dan dipakai dalam dunia panahan. Tapi saya contohkan saja untuk mad atau tarikan yang di ujung bahu. Ini. Lalu yang terakhir, mad atau tarikan yang di dada. Di dada ini jarang sekali atau sangat jarang dipakai dalam dunia panahan, kecuali dalam hal-hal dan kondisi tertentu. Misalkan dalam hal dia
kondisinya harus menembak secara tepat tanpa dibidik dan jaraknya pun sangat dekat. Misalkan kita lagi berburu lalu buru balik oleh buruan kita. Nah, biasanya dalam teknik atau dalam kondisi tertentu, karena kita pingin menembak cepat-cepat, karena jiwa kita terancam, dia memakai mad atau tarikan di dada seperti begini. Ini contoh saja. Misalkan ini buruan kita mau menyerang kita, tepat di depan kita. Kalau harus begini, itu keburu kita diterkam. Atau jiwa kita sangat terancam. Biasanya di dada. Yang penting untuk supaya cepat kita menembak. Biasanya begini. Ini kalau dalam teknik pas shooting ya, atau teknik tembak cepat. Biasanya di dada begini. Saya ulang. Ini mad tarikan di dada. Saya ulang. Seperti begitu. Ini poin yang ketiga dalam rukun panahan. Lalu poin yang keempat dalam rukun panahan adalah nazar atau bidikan. Bidikan ini ada yang memakai bidikan luar, ada yang memakai bidikan dalam, dan ada yang memakai keduanya. Bagaimana caranya? Yaitu kita tergantung Anda dominan kalau melihat itu apakah membidik ya, apakah dominan mata kiri atau mata kanan atau keduanya. Untuk bidikan luar itu biasanya yang dominan dia membidik dengan mata kiri. Contohnya seperti begini. Ini untuk bidikan luar. Bidikan luar biasanya ini dipakai oleh para archer yang memakai teknik arrow atau tripinjar atau teknik 3 jari. Karena arrow diletakkan di luar, begitu membidik, coba lihat, begitu membidik, jadi pandangan kita di luar di sini. Ini lurus, terus ujung poin ini harus benar-benar tepat sasaran. Jadi untuk bidikan luar ini dominan mata kiri yang dipakai. Jadi melihatnya kita dominan mata kiri ke sini. Dari sini lurus ke target, bidik. Kalau udah lurus, ini walaupun mata kiri yang dominan, itu mata kanan biasanya tidak ditutup. Hanya memfokuskan bidikan mata kiri. Ini untuk bidikan luar. Ada juga para archer yang menggunakan bidikan dalam. Nah, itu sebaliknya. Biasanya untuk tandraw atau slepik ya, atau tandraw yang umum dipakai. Seperti yang Anda ketahui, tandraw arrow-nya kan di dalam. Begitu membidik, dominan mata yang dipakai adalah mata kanan yang difokuskan pada target. Ini untuk bidikan dalam. Seperti yang bisa kita lihat, begitu dinarik, lalu bidik. Nah, yang dipakai mata kanan ini dari sini. Pas lurus nggak dengan target? Kalau lurus, baru ditembak. Ini memakai bidikan atau nador, memakai bidikan dalam. Lalu yang ketiga adalah bidikan luar dalam, artinya keduanya dia pakai. Jadi kalau bidikan luar dalam itu tidak memfokuskan satu mata saja, tapi memfokuskan kedua mata ke dalam satu titik. Nah, ini jarang dipakai. Tapi ada juga yang dipakai. Artinya apa? Ketika dia membidik, si kedua mata ini difokuskan. Baik mata kiri ataupun mata kanan difokuskan ke dalam ujung poin. Nah, ke dalam ujung poin. Lalu apakah sudah lurus dengan target atau belum? Itu adalah poin yang keempat dalam rukun panahan, yaitu nador. Lalu yang terakhir, poin yang kelima dalam rukun panahan adalah itlak atau rilis.
atau melepaskan arrow. Dalam itlak atau rilis, ini ada 3 macam. Ada mukhtalas, disebutnya mukhtalas, ada mutamati, ada mafruk. Ingat, dalam itlak atau pelepasan atau rilis ada 3. Mukhtalas, mutamati, dan mafruk. Mukhtalas seperti apa? Kalau mukhtalas, begitu kita menarik, lalu melepas, ini si arrow ditarik lagi. Seperti begini kalau mukhtalas. Narik, begitu mau dilepas, tarik lagi. Nah, jadi ada tarikan ke luar. Begitu narik, mau dilepas, ditarik lagi sedikit. Itu mukhtalas. Manfaatnya ada dalam mukhtalas. Ini untuk membantu lesetan laju arrow. Jadi untuk semakin cepat. Itu mukhtalas ya. Ada juga yang mutamati. Saya ambil arrow dulu. Ada juga teknik mutamati. Kalau mutamati yaitu arrow begitu ditarik, dibidik, ini ditahan sejenak. Maksimal 2 detik. Ini untuk teknik mutamati atau menahan arrow sejenak. Narik, 1, 2, lepas. Itu adalah teknik mutamati. Ada juga teknik mafruk. Yang ketiga. Teknik mafruk yaitu ketika kita mau melepas arrow, si jempol atau string dipelintir. Gunanya buat apa? Ini buat menambah tekanan ke arrow. Jadi untuk teknik mafruk seperti ini saya contohkan. Jadi begitu narik, ini dipelintir ke kanan sedikit. Seperti yang bisa Anda lihat di dalam film The War of Arrow kalau nggak salah, yang film Korea yang tentang panahan. Nah, begitu dia membidik musuh dimafruk. Jadi dipelintir sedikit ke ke bawah. Ke bawah ya, maaf, bukan ke kanan, ke bawah. Jadi untuk teknik rilis atau itlak yang ketiga mafruk, contohnya seperti ini. Begitu ditarik, nah ini si arrow dipelintir sedikit. Nah, ini teknik yang kalau belum betul-betul dikuasai, ini agak berbahaya. Kenapa? Karena lesatan arrow itu sangat kencang dan daya tekannya juga sangat kuat. Jadi saya ulang, untuk poin yang kelima dalam rukun panahan adalah itlak, yaitu pelepasan. Dalam itlak atau rilis atau pelepasan ada 3, ada mukhtalas, mutamati, dan mafruk. Untuk mukhtalas, begitu membidik agak ada pegas tangan. Begitu rilis, ditarik lagi sedikit ke belakang. Itu untuk mukhtalas. Untuk mutamati, begitu mau rilis ditahan sejenak maksimal 2 detik. Kalau untuk mafruk, begitu rilis, si tangan dipelintir sedikit ke bawah. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Share jika dirasa video ini sangat bermanfaat. Kita sama-sama belajar tentang panahan horsebow. Subscribe kalau Anda ingin berlangganan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.